Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 di Sejarah Indonesia kelas 12, yaitu materi tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Kita awali dengan sejarah praktik berdemokrasi Indonesia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena dengan prinsip trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiganya harus menciptakan sebuah checks and balance. Dalam pelaksanaannya, demokrasi berkembang menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ini sejarah praktik berdemokrasi Indonesia yang diawali pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Indonesia diterapkan sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 November 1945 sampai demokrasi liberal, diterapkan sistem parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada masa demokrasi terpimpin yang diterapkan pada tahun 1959, cirinya eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom. Demokrasi Pancasila diterapkan oleh Orde Baru dengan ciri eksekutif sangat dominan dan adanya dwi-fungsi ABRI. Pada masa reformasi, sejak 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965 itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yang kedua, masa demokrasi liberal, dan yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Kita masuk ke bagian 1, yaitu masa awal kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan dari tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama itu kabinet presidensial yang berlaku pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama, maklumat wakil presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi pembentukan partai-partai politik. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang isinya perubahan tentang sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kabinet presidensial dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta. Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Hal ini kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945. Akhirnya memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Politik perundingan yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Dalam pelaksanaannya, selama demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950, terjadi perubahan kabinet. Yang pertama, Kabinet Syahrir II itu berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet Syahrir III pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Kabinet Amir Syarifuddin I yang dimulai dari tanggal 3 Juli dan berakhir pada tanggal 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifuddin II itu demisioner pada tanggal 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I itu pada tanggal 29 Januari sampai 4 Agustus 1948. PDRI Safrudin Prawira Negara ini pimpinannya. Itu pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dan Kabinet Hatta II yang dimulai pada tanggal 4 Agustus dan berakhir pada tanggal 20 Desember 1949. Beberapa peristiwa penting dalam pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Para pemimpin pemerintahan ditangkap. Dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Safrudin Prawira Negara yang dikirim dari Yogyakarta. Pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950,
Dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprojo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Bagian kedua, masa demokrasi liberal. Pelaksanaan masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 diawali melalui yang pertama Kabinet Natsir periode September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang kedua, Kabinet Sukuman. Pada April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Sukuman didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Kegagalan Kabinet Sukuman dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Ini periode April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Kabinet Ali Sastroamidjojo itu pada periode September 1950 sampai Maret 1951. Ali Sastroamidjojo menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kabinet Burhanuddin Harahap, periode Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama. Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahan lebih lama setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1956. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada demokrasi liberal. Yang pertama, Sumitro Joyohadikusumo berhasil merancang Gerakan Benteng. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng berjalan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai 1953. Hasilnya, lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Program Benteng dinilai gagal karena salah sasaran, menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Kata Ali itu untuk para pengusaha pribumi, sedangkan Baba itu untuk sebutan para pengusaha etnis Tionghoa. Bagian ketiga itu masa demokrasi terpimpin. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Akibat dari kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 serta kembali ke UUD 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau dikenal dengan Manipol. Ideologi ditambahkan kata Usdek yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin itu ada 6 kabinet. Yang pertama, Kabinet Kerja 1, tahun pemerintahannya itu 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Kabinet Kerja 2, 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962. Kabinet Kerja 3, tahunnya itu dari 8 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Kabinet Kerja 4, tahun pemerintahannya itu tanggal 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964. Kabinet Dwikora 1, tahun pemerintahannya itu pada tanggal 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Dan yang terakhir itu Kabinet Dwikora 2 pada tanggal 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966.
Keenam kabinet ini semuanya di bawah pimpinan Insinyur Soekarno sebagai pemimpin tertinggi. Beberapa hal penting pada masa demokrasi terpimpin. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada tiga kekuatan, yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Force atau GANEVO dan Conference of the New Emerging Force atau CONEVO. Pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961, dikeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G13 PKI yang kemudian mengakhiri kekuatan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin. Yang pertama, keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat. Pada masa demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR atau parlemen atau legislatif. DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet atau eksekutif. Pada masa demokrasi terpimpin, secara normatif, konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dalam dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan Presiden. Yang kedua, keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan. Pada masa demokrasi liberal, kekuasaan legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden atau eksekutif menjadi sangat dominan. Jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Yang ketiga, keterkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Pada masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan kepada suara bulat. Itulah materi bab 2 yang Bapak bahas hari ini. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.